Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Asyifa dengan NIM 242180118 dari Prodi PKSD semester 3 kelas C. Jadi teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan tentang modul ajar yang telah saya buat. Untuk yang pertama, pada bagian cover ada logo Tuturi Handayani. Di sini saya sudah menempelkan atau mengcopy dari modul ajar yang telah saya buat agar durasinya tidak terlalu lama. Yang pertama, pada cover ada nama penyusun. Kita isi dengan nama kita. Kemudian nama sekolah. Lanjut ke mata pelajaran. Di sini mata pelajaran yang saya ambil yaitu Pendidikan Pancasila. Kemudian ada fase C dan kelas selanjut semester. Fase C itu karena saya mengambil kelas 5, jadi masuk fase C. Jika mengambil kelas 1, 2 itu fase A, kelas 3, 4 itu fase B. Kemudian kita lanjut ke bagian isi yang pertama, yaitu ada informasi umum. Di dalam informasi umum yaitu ada yang pertama identitas modul. Di identitas modul sebenarnya hampir mirip-mirip dengan tadi di cover, yaitu ada penyusun, instansi, tapi ada tambahan tahun penyusun, kemudian jenjang sekolah, kemudian ada bab dan seterusnya. Dan kita isi penyusun itu nama kita. Kemudian instansi itu nama SD. Kemudian tahun penyusun itu tahun kita membuat modul ajar ini. Kemudian jenjang sekolahnya itu SD. Mata pelajarannya sesuai yang kita ambil. Kemudian sama karena kita mengambil di kelas 5 yaitu fase C. Kemudian bab yang saya gunakan yaitu pada bab 3, keragaman budaya Indonesiaku. Kemudian lanjut pada elemen capaian pembelajaran. Untuk elemen capaian pembelajaran itu saya sudah mengambil dari bahan ajar atau buku paket yang saya gunakan itu dari Kemendikbud, dari web Kemendikbud. Yang pertama itu ada Pancasila, kemudian yang kedua ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk alokasi waktunya itu 7 minggu atau 7 pertemuan. Di setiap pertemuan itu waktunya ada 2 JP. Setiap JP itu 35 menit. Jadi setiap pertemuan yang saya lakukan yaitu 70 menit. Untuk selanjutnya yaitu ada kompetensi awal. Untuk kompetensi awal itu saya juga mengcopy dari modul yang sebenarnya sudah saya buat. Kompetensi awal yaitu adalah kemampuan dasar yang sudah dimiliki siswa sebelum mempelajari topik baru. Yang pertama itu ada peserta didik memiliki kemampuan menyebutkan dan membedakan identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan di lingkungan rumah, serta sekolah dan masyarakat. Untuk yang kedua, peserta didik memiliki sikap menghargai identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai dengan budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan yang ketiga, peserta didik memiliki keterampilan menyampaikan gagasan secara sederhana, baik dalam diskusi maupun presentasi. Kemudian, pada isian ketiga di dalam informasi umum ada profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu bernalar kritis. Yang ketiga yaitu kreatif. Yang keempat kebinekaan global, dan yang kelima yaitu bergotong royong. Di mana profil pelajar Pancasila ini berkaitan atau mengandung pembelajaran yang akan kita lakukan. Semisal pada bab yang saya ambil yaitu keberagaman budaya Indonesiaku. Itu sangat masuk dalam profil pelajar Pancasila yaitu kebinekaan global. Kemudian untuk yang keempat yaitu 8 profil kelulusan. Di sini sudah tercantum, saya ambil juga dari modul yang telah saya buat, yaitu yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kedua itu kewargaan, dan ketiga penalaran kritis, yang keempat kreativitas, yang kelima kolaborasi, keenam kemandirian, ketujuh kesehatan, dan kedelapan komunikasi. Kemudian ada sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana adalah alat dan bahan sebagai media pembelajaran. Apa saja sih yang kita butuhkan untuk melakukan sebuah pembelajaran?
Di sini ada yang pertama, yang pasti ada ruang kelas, kemudian gambar peta Indonesia karena kita akan mempelajari keberagaman budaya di Indonesia. Kemudian ada gambar dan video tentang keragaman budaya di Indonesia, ada alat elektronik seperti laptop, proyektor, kemudian ada alat bantu audio atau speaker, kemudian ada buku gambar, alat tulis, buku siswa dan guru, kemudian ada internet. Kemudian target peserta didik, yaitu untuk pembelajaran kali ini adalah peserta didik reguler atau anak-anak yang pada saat tahap operasional konkret seperti umur 11 sampai 12 tahun. Kemudian jumlah peserta didik. Untuk jumlah peserta didik yaitu minimal 15 peserta didik dan maksimal 30 peserta didik. Kemudian untuk model dan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang pertama ada metode pembelajaran tatap muka dan yang kedua itu metode deep learning. Lanjut ke komponen inti. Yang pertama dalam komponen inti itu ada alur konten capaian pembelajaran. Pada alur konten capaian pembelajaran sebenarnya itu hampir sama seperti pada elemen capaian pembelajaran. Dimana yang pertama yaitu ada pada elemen Pancasila, peserta didik menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar, terutama nilai toleransi dan persatuan dalam keberagaman. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik menerapkan sikap toleransi sebagai bentuk hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai warga negara. Kemudian yang ketiga itu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang paling masuk dalam materi bab saya, yaitu peserta didik menyajikan hasil identifikasi sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekitar dan menunjukkan rasa hormat terhadap budaya lain yang ada di Indonesia, serta menjaga kerukunan sebagai persatuan di tengah keberagaman. Dan yang keempat yaitu ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik mengenal wilayahnya dalam konteks provinsi dan menunjukkan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan di lingkungan sekolah dan sekitar sebagai wujud bela negara. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada peserta didik dapat mengenal keberagaman budaya daerah di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi identitas masyarakat di Indonesia berdasarkan budaya, suku, bahasa, dan bahasa. Yang ketiga, peserta didik mengerti dan mampu melaksanakan cara melestarikan beragam budaya di Indonesia. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menyajikan keragaman budaya daerah. Kemudian ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini yaitu kita dapat dari pembelajaran untuk bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti di sini. Yang pertama ada memahami budaya-budaya daerah di Indonesia, kemudian meningkatkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam penyajian keberagaman budaya. Kemudian pentingnya mengetahui cara melestarikan budaya di Indonesia. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini biasanya digunakan untuk memulai pembelajaran, untuk meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada siap-siap belajar, itu persiapan kita dalam melakukan pembelajaran. Di sini saya juga mengambil dari modul yang sudah saya buat. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru diharapkan dapat mempersiapkan diri dan membaca keragaman budaya di Indonesia dari berbagai sumber literatur. Kemudian guru menyiapkan alat dan bahan dan media pembelajaran. Kemudian pada bab ini, guru akan mengajak peserta didik mengenal budaya-budaya daerah di Indonesia untuk melestarikannya, sehingga kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dapat dikembangkan dalam hal mengidentifikasi dan menyajikan keragaman budaya daerah dan cara melestarikannya. Kemudian kita memasuki kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran, di dalamnya terdapat ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan penutup. Sebenarnya pada pendahuluan ini seperti yang sering kita lihat sebenarnya, yaitu pada pendahuluan guru menyampaikan salam, kemudian mengabsen para siswa, kemudian ada membangun kebiasaan positif seperti menyanyikan lagu daerah atau lagu nasional, dan menyampaikan pertanyaan pemantik dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada sesi pendahuluan, di sini saya memberikan waktu 15 menit, kemudian pada kegiatan inti ada 45 menit. Di sini siswa sudah mulai pembelajaran, yaitu yang pertama ini sebagai contoh pada pertemuan 1 mengenal wilayah di Indonesia. Peserta didik diajak untuk mengamati peta Indonesia, kemudian guru menjelaskan apa saja nama provinsi di peta Indonesia tersebut. Kemudian guru memutar video dan gambar tentang keragaman budaya, terus peserta didik diarahkan untuk membaca komik tentang keberagaman juga. Kemudian ada sesi penutup. Di sini saya memberikan waktu 10 menit untuk isinya itu ada refleksi singkat, pembelajaran, terus guru memberikan
pekerjaan rumah, kemudian bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian menyampaikan apresiasi atas semangat belajar peserta didik, dan menutup pembelajaran dengan doa bersama. Setelah ada kegiatan pembelajaran, di modul ajar ada refleksi. Apa sih refleksi? Refleksi itu seperti evaluasi. Evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Di sini ada, seperti contohnya ada penilaian antar teman. Di sini ada kolom-kolom yang harus diisi. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama, teman saya berdoa sebelum pembelajaran. Di sini peserta didik disuruh untuk mengisi penilaian antar teman. Kemudian untuk penilaian diri sendiri, yaitu penilaian terhadap dirinya sendiri. Di sini ada pertanyaan, saya berdoa sebelum pembelajaran. Nah, peserta didik diarahkan untuk mengisi, untuk pilihan 1 ada tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, dan 4 selalu. Di sini peserta didik memilih salah satu sesuai yang sudah peserta didik lakukan. Kemudian ada refleksi akhir. Refleksi akhir ini evaluasi dari keseluruhan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian ada asesmen penilaian. Di sini saya menggunakan asesmen formatif dan sumatif. Untuk asesmen formatif itu dilakukan guru selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi, dan refleksi tertulis. Seperti teknik asesmennya itu observasi atau unjuk kerja. Untuk bentuk instrumennya itu pedoman atau lembar observasi. Dan yang kedua, asesmen sumatif itu asesmen pengetahuan. Untuk teknik asesmennya itu yang pertama tesnya itu tertulis, kemudian non-tesnya itu observasi. Kemudian bentuk instrumennya itu yang asesmen tidak tertulis, yaitu daftar pertanyaan, dan asesmen tertulisnya itu jawaban singkat. Kemudian ada asesmen keterampilan. Di sini teknik asesmennya itu kinerja peserta didik, kemudian bentuk instrumennya itu lembar kinerja. Terus kemudian ada pengayaan dan remedial. Di sini pengayaan yaitu kegiatan untuk peserta didik yang dapat mengikuti dan berhasil mencapai capaian pembelajaran. Kemudian ada beberapa pilihan pengayaan yang ada di modul saya, yaitu yang pertama, peserta didik diminta untuk menemukan budaya daerah yang ada di sekitar mereka dan mengambil fotonya, kemudian foto tersebut dicetak dan ditempelkan pada tabel yang tersedia. Kemudian ada beberapa seterusnya. Kemudian untuk remedial itu diberikan jika peserta didik belum mencapai kriteria minimum dan kompetensi minimum pada capaian pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan remedial dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pencapaian peserta didik. Kegiatan remedial yang dilakukan bisa seperti bimbingan individu, kemudian bimbingan kelompok yang dilakukan jika beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Kemudian pembelajaran ulang dengan menggunakan metode dan media yang berbeda. Dan di bagian terakhir ada lampiran. Di sini ada lembar kerja peserta didik yang saya ambil dari bahan ajar dalam pembuatan modul ini. Jadi pada lembar kerja peserta didik diminta untuk menjawab soal-soal. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Di sini saya menggunakan bahan bacaan dari e-book web Kemendikbud. Kemudian ada glosarium. Glosarium itu ada kata yang mungkin belum dimengerti dalam modul ajar. Jadi di glosarium ada penjelasannya. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu dari mana kita mendapatkan materi untuk dijadikan modul atau sumber bacaan. Dan selesai pada terakhir itu daftar pustaka. Jadi begitu ya teman-teman dalam menyusun modul ajar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.